Nama saya Muhammad Ali Taufan. Di sini saya dari kelompok 9. Ini saya akan membahas penggunaan kebencian secara politis. Nah, menurut Levin dan Rabinovic tahun 2004, kebencian pada kelompok lain memiliki banyak tujuan politik, termasuk kekuatan untuk konsolidasi, mengklaim, hingga membuat, membelokkan atau menyalahkan dan bahkan membenarkan suatu kebenaran untuk kepentingan diri seorang pemimpin. Artinya penggunaan kebencian secara politis ini bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan sosial kita. Misalkan orang yang memiliki pengaruh besar pada suatu daerah atau kelompok sosialnya, ini biasanya akan memunculkan suatu lawan politik baru, di mana lawan politik baru ini akan menggunakan penggunaan kebencian dengan berbagai cara. Misalkan membelokkan suatu kebenaran tentang pemimpin yang memiliki pengaruh tersebut, sehingga akhirnya memunculkan stigma di masyarakat, khususnya masyarakat yang pro terhadap pemimpin tersebut. Nah, penggunaan kebencian ini akhirnya secara perlahan akan meyakinkan suatu masyarakat bahwa pemimpin yang dia ikuti ini adalah pemimpin yang tidak patut untuk diikuti, atau bahkan hingga memicu atau mewariskan kebencian-kebencian itu kepada masyarakat atau kelompok lain. Selanjutnya ada genosida. Menurut PBB, genosida diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras atau agama, dan bahkan tindakan ini termasuk ke dalam kategori pembunuhan. Nah, genosida ini adalah tindakan yang secara langsung dilakukan oleh pemerintahan kepada warga negaranya sendiri dengan memiliki alasan tertentu, entah itu dari politik atau lainnya. Nah, ada satu contoh kasus terhadap genosida yang pernah terjadi. Itu terjadi ketika pemerintah Nazi berkuasa di Jerman, di mana pemerintah Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler ini melakukan pembantaian terhadap 6 juta kaum Yahudi. Nah, alasan mengapa kaum Yahudi itu disingkirkan atau dibunuh ini karena kaum Yahudi dianggap sebagai ancaman terhadap dominasi ras unggul pada masyarakat Jerman pada saat itu, sehingga genosida yang dilakukan oleh Adolf Hitler atau pemerintah Nazi ini dikatakan sebagai peristiwa Holocaust. Selanjutnya ada penyebab genosida. Nah, dalam penyebab genosida ini ada modernitas, di mana menurut Zygmunt Bauman ada 4 ciri dalam modernitas. Yang pertama ada nasionalisme. Nah, nasionalisme jika dilandasi oleh persepsi keunggulan suatu kelompok ini juga dapat memicu terjadinya genosida. Nah, selanjutnya ada rasisme ilmiah. Rasisme ilmiah ini adalah apa yang terjadi ketika Nazi pada saat itu melakukan pembantaian terhadap kaum Yahudi, yaitu dengan peristiwa itu disebut dengan peristiwa Holocaust. Nah, selanjutnya ada teknologi. Nah, teknologi ini adalah sebagai alat bantu untuk melakukan genosida yang dilancarkan langsung pada saat itu oleh birokrasi. Nah, selanjutnya ada konflik etnis. Nah, konflik etnis ini terjadi karena adanya keberagaman di setiap negara atau daerah atau di daerahnya. Nah, biasanya penyebab terjadinya konflik etnis ini karena rasa saling mengunggulkan satu kelompok atau berbagai kelompok lainnya, sehingga terjadilah konflik etnis, di mana yang diuntungkan dalam konflik etnis ini adalah orang-orang yang ingin mencari keuntungan
dari konflik etnis ini, baik itu tujuannya secara politis maupun memiliki tujuan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada kolonialisme. Nah, kolonialisme ini adalah suatu bentuk penjajahan oleh negara maju di mana para penjajah ini melakukan eksploitasi baik dari sumber daya manusia hingga sumber daya alamnya, sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan genosida pada saat itu. Selanjutnya ada pembuatan perang. Hawks dan McLuhan menawarkan pandangan institusionalis tentang pembuatan perang Amerika Serikat tahun 1939 hingga 1989, di mana menekankan pada peran birokrasi dan teknologi. Dari dua gagasan itu, yang pertama tentang peran birokrasi, artinya pemerintah artinya memiliki peran dalam melakukan sebuah peperangan, semisalkan seperti dalam pendanaan atau bahkan penyusunan rencana. Nah, selanjutnya ada teknologi yang membentuk pembuatan perang. Artinya di sini teknologi menghadirkan inovasi baru dalam membuat peralatan perang itu sendiri, baik itu seperti rudal atau peralatan tempur lainnya. 3 periode dalam pembuatan perang Amerika Serikat tahun 1939 hingga 1989 diidentifikasi meliputi pertama perang industri massal, yang kedua bom nuklir strategis, yang ketiga strategi rudal nuklir. Dimana yang pertama perang industri massal ini terjadi ketika setiap negara berusaha untuk membuat peralatan tempurnya masing-masing untuk menjaga wilayah kekuasaannya. Artinya di sini peralatan perang diproduksi sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya ada bom nuklir strategis dan strategis rudal nuklir yang sama dengan industri massal itu sendiri. Artinya ketika sebuah inovasi baru ini menghadirkan persenjataan yang mumpuni untuk melindungi negaranya, pasti negara tersebut akan memperolehnya dengan cara apapun untuk menjaga keamanan negaranya. Selanjutnya ada perang baru, di mana menurut Brian Turner tahun 2007 berpendapat bahwa perang baru adalah inovasi konseptual terbaru dalam masyarakat militer. Artinya perang baru ini mempunyai model baru atau gaya baru dalam melakukan peperangan. Seperti halnya perang antar etnis, di mana perang antar etnis ini bisa berujung pada genosida atau pembantaian suatu suku atau bahkan suatu golongan yang ada di negara tersebut. Artinya perang ini juga bisa didukung atau dilancarkan oleh pemerintah itu sendiri, tergantung dari tujuan politik apa yang ingin dicapainya. Nah, selanjutnya ada pengeboman, di mana pengeboman ini adalah strategi perang baru. Nah, pengeboman ini biasanya dilancarkan oleh teroris untuk menyerang suatu kelompok tertentu dalam negara, atau bisa saja untuk mengambil kendali dari negara itu sendiri. Namun yang menjadi tujuannya tetap sama, yaitu adalah warga sipil. Seperti kita ketahui bahwa di dunia pun memiliki perjanjian di mana ketika melakukan sebuah peperangan, warga sipil tidak boleh dilibatkan atau terlibat dalam peperangan. Akan tetapi yang menjadi tujuan utama dalam perang tetap adalah warga sipil, di mana pasti untuk seperti ekspansi perluasan wilayah negaranya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz akan menjelaskan tentang terorisme. Nah, menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, terorisme ini didefinisikan sebagai kekerasan
yang direncanakan dan bermotif politik dilakukan terhadap target non-berjuang oleh kelompok subnasional atau agen klandestin atau agen yang bekerja terhadap sebuah kegiatan atau kejadian rahasia gitu. Nah, biasanya dimaksudkan untuk mempengaruhi persepsi publik, yang sebagian juga peneliti percaya, akademisi dan para pejabat pemerintah juga sudah mendekati konsensus definisi tentang terorisme ini gitu. Dan mereka juga percaya ada beberapa perbedaan penting antara definisi secara ilmiah resmi dan secara sosial gitu. Nah, selanjutnya labeling terorisme atau memberi label terorisme. Bangladesh itu secara menyebut kritik terhadap pemerintahan yang sah itu sebagai teroris atau teroris intelektual. Ini disebabkan tidak adanya alternatif definisi yang ada. Jadi secara teori ketika ada 7 orang dan 1 orang terorisme dan sekelompok ini gitu dan 1 orang terorisme, secara tidak langsung 7 orang yang lain itu dianggap sebagai teroris gitu. Nah, 1 orang dianggap teroris walaupun 7-nya dibebaskan, tetapi stigma terorisnya itu tidak bisa lepas gitu, karena label terorisnya itu yang menjadikan beberapa negara juga sama dengan Bangladesh yang menggambarkan bahwa teroris ini sebuah pembangkangan terhadap suatu kekuasaan negara gitu. Mereka dikatakan sebagai pengecut, kriminal, tindakan yang putus asa, minoritas ekstremis yang punya tekad untuk membalas dendam terhadap elit kekuasaan itu yang kuat, dan mengkomunikasikan label ini terhadap komunitas global melalui daftar resmi. Selanjutnya ada jenis terorisme. Saat ini ada 3 kategori utama terorisme. Ada terorisme negara atau rezim, terorisme disponsori negara, dan terorisme substat. Nah, selanjutnya ada terorisme domestik dan internasional, yang dimana domestik itu artinya terlibat atau semua yang terlibat teror itu berasal dari negara yang sama dan tempat terjadinya peristiwa terorisme itu di negara tersebut gitu. Sebaliknya itu teroris internasional itu atau transnasional, mereka itu melibatkan korban, pelaku atau warga negara pemerintah itu lebih dari 2 negara atau lebih gitu. Nah, kategori terorisme ini yang pertama negara atau rezim. Ini tuh erat contohnya itu dengan pemerintahan yang otoritarian gitu, atau yang sering menggunakan kekerasan terhadap warga negaranya. Yang kedua ada terorisme yang sponsori negara, yang dikaitkan dengan negara yang sponsori kelompok terorisme untuk melawan hegemoni suatu negara ataupun melawan ekspansi suatu negara ke negara tersebut gitu. Yang selanjutnya jenis terorisme substat, yaitu sekelompok atau individu yang mempengaruhi warga sipil agar mereka itu melakukan pembangkangan terhadap negara dan menolak pemerintahan yang sah, ataupun dengan maksud agar kebijakan yang ada di negara tersebut yang dilakukan oleh penguasa untuk sesuai dengan apa yang dimau oleh para kelompok terorisme ini. Nah, selanjutnya ada materi terorisme dan teori sosiologi. Nah, ada beberapa teori sosiologi yang berkaitan dengan terorisme ini. Jadi kita harus menganalisanya itu sebagai jenis proses politik gitu. Jadi perdebatannya ini tentang teori ini akan terus berlanjut. Tetapi sementara itu beberapa teori saat ini itu ada beberapa teori. Ada teori tindakan kolektif, politik ekonomi, perspektif sistem dunia, framing, dan terorisme kategoris. Yang pertama terorisme aksi kolektif, yang dimana dimensinya itu harus dipenuhi agar aksi kolektif itu terjadi. Yang pertama ada ketidakpuasan, ideologi, kemampuan berorganisasi, dan peluang politik. Artinya ketika ada kelompok ataupun individu yang terdiri dari organisasi yang memiliki ketidakpuasan
yang kaitannya dengan ideologi gitu, ataupun ketidakpuasan terhadap sebuah kebijakan, ataupun tidak puas terhadap ideologi yang ada sekarang, yang mereka memiliki kemampuan berorganisasi yang sangat bagus gitu, yang bisa mempropagandakan organisasi kelompok teroris itu secara bagus, dan mereka ini mempunyai nilai jual atau memiliki peluang politik yang kuat gitu, ataupun yang punya peluang politik. Selanjutnya ada pendekatan ekonomi politik, di mana mereka berpendapat bahwa teroris ini terlibat karena adalah cara yang hemat biaya. Artinya mereka ini kan orang-orang yang termarginalkan, mereka ini orang-orang yang tersisihkan, warga negara yang hak-haknya tidak terpenuhi, yang menimbulkan ketidakpuasan, yang akhirnya mereka itu menjadi pihak yang lemah di dalam suatu negara. Nah, terorisme ini hadir untuk bagaimana untuk melawan kekuasaan atau melawan warga negara yang punya posisi lebih kuat, katakanlah begitu, agar mereka menantang lawan lebih kuat ini karena mereka lemah. Nah, melalui terorisme ini adalah dalam perspektif ekonomi politik ini adalah yang paling tepat gitu, bahwa terorisme ini untuk melawan adalah sarana warga negara yang lemah, pihak yang lemah untuk menantang lawan yang lebih kuat, katakan begitu. Selanjutnya perspektif sistem dunia, beberapa orang itu berpendapat bahwa terorisme internasional ini paling baik dipelajari dari perspektif sistem dunia menurut Ferguson, karena kita lihat secara perspektif sistem dunia ini hanya ada satu kemungkinan, yaitu untuk melawan hegemoni barat gitu, katakanlah seperti Osama bin Laden melawan terorisme hegemoni barat ini untuk mereka melawan hegemoni barat, dan terbentuknya identitas kolektif dari beberapa kelompok terorisme yang mengatakan bahwa terorisme ini terbentuk karena adanya sebuah perlawanan untuk melawan hegemoni suatu negara terhadap negara lain. Selanjutnya pemikaian atau framing, yaitu yang dikembangkan oleh para ahli teori gerakan sosial, yang itu melalui bahwa secara aktif mereka itu memproduksi dan mempertahankan sebuah makna gitu. Nah, sebagai lawan untuk sekedar mentransmisikan ideologi gerakan, framing diagnostik itu menjelaskan apa yang salah di masyarakat, pemerintah, atau beberapa aspek lain dari kehidupan sosial yang ada, dan atribut lainnya gitu yang bertanggung jawab. Dalam artian, jadi framing ini bagaimana kita lihat dari teori framing ini, bagaimana sebuah kelompok-kelompok dibingkaikan, salah apa yang salah, misalnya masyarakat yang salah, ataupun pemerintah yang salah, atau aspek lainnya yang menimbulkan kegiatan terorisme ini, kelompok terorisme ini. Selanjutnya ada terorisme kategoris, yang menurut Godwin ini tujuannya itu untuk mempengaruhi atau membuat warga sipil yang terlibat untuk berhenti mendukung negara. Katakanlah terorisme ini propaganda mereka untuk menuntut perubahan yang disukai oleh teroris, yaitu seperti perubahan kebijakan gitu, agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para kelompok terorisme ini. Nah, selanjutnya itu ada penyebab terorisme. Della Porta itu berpendapat bahwa memahami terorisme ini melibatkan dinamika beroperasi di 3 tingkatan, itu mikro, meso, dan makro. Jadi mikrodinamik di sini lebih bersifat psikologi sosial, pendekatan yang berfokus pada karakteristik individu yang terlibat dalam organisasi teroris. Lalu ada tingkat mesodinamik berkaitan dengan karakteristik kelompok, dan makrodinamik yaitu tingkat lebih difokuskan pada kondisi sosial atau kelembagaan yang mendorong kekerasan politik. Nah, sebuah pendekatan sosiologis terhadap terorisme ini cenderung mendukung tingkat makrodinamik, karena seruan untuk pemeriksaan konteks politik, sosial, dan ekonomi ini, di mana hal itu banyak terjadi menurut Oliverio dan Laudarte. Namun ketika pendekatan tersebut itu memberikan informasi yang sangat berharga dalam hipotesis penyebab terorisme. Cukup dari saya. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai menanggapi terorisme. Terorisme ini sulit diberantas karena berbagai alasan, seperti yang dikatakan William Crotty. Otoriter pemerintah cenderung bertahan, represi akan terus berlanjut, kemiskinan, ketidaktahuan, ketakutan modernitas, dan semangat beragama tidak akan hilang, dan aksi militer atas waktu yang lama. Riot waktu itu mahal, melemahkan bangsa dan yang mengandalkannya, dan berpotensi merusak nilai-nilai demokrasi yang harus dilayaninya. Sementara aksi militer mengurangi efek-efek jangka pendek, penggunaannya sebagai alat utama untuk memerangi terorisme, tidak mungkin terjadi efek positif yang berkelanjutan, dan bahkan mungkin kontraproduktif dengan memicu lebih banyak terorisme. Mereka menangani beberapa tanggapan potensial negara terhadap terorisme, termasuk peningkatan keamanan dan represi, menghilangkan peluang politik. Menurut jika Oberskal benar, menghilangkan peluang politik seharusnya dapat mengurangi terorisme, menghilangkan penyebab struktural. Menurut Galtung dan Fisher, menyerukan dialog dan pendidikan global sebagai langkah pertama menuju menangani penyebab struktural yang menimbulkan keluhan dan akhirnya terorisme. Selanjutnya ada penciptaan perdamaian. Penciptaan perdamaian ini melibatkan berurusan dengan kebutuhan dasar seperti menyediakan keamanan dan ekonomi, sumber daya untuk kelompok yang dirugikan, serta merundingkan solusi untuk ketidakadilan sebelumnya. Harus upaya perdamaian cenderung menangani masalah yang didefinisikan secara sempit, seperti kontrol tertentu sebidang tanah atau siapa yang dapat mengirimkan perwakilan ke badan pemerintah. Materi selanjutnya ada masa depan terorisme. Masa depan terorisme ini terbagi dua, yaitu pandangan optimis dan pandangan pesimistis. Pandangan optimis menurut Black tahun 2004 berpendapat bahwa peningkatan teknologi termasuk transportasi dan komunikasi communication telah membuat geometri fisik menjadi kurang relevan, dan bahkan geometri sosial menjadi lebih relevan. Terorisme meningkat karena peluang bagi mereka yang memiliki jarak sosial yang jauh untuk memiliki kedekatan fisik kontak. Pada akhirnya, teknologi akan meredam terorisme karena berpotensi mereduksi sosial jarak karena keintiman global yang lebih besar. Argumen Black didasarkan pada premis bahwa terorisme terjadi karena perbedaan nilai budaya dan kontak yang lebih besar dari waktu ke waktu akan menghilang perbedaan ini. Kedua, ada pandangan pesimistis. Terorisme bekerja paling baik jika menghambat perilaku target, meningkatkan kedudukan pelaku dengan sekutu, dan mempengaruhi pihak ketiga untuk bekerja sama dengan organisasi teroris. Terorisme akan terus berlanjut karena akan selalu ada pihak yang lebih lemah dengan keluhan yang berusaha, tingkat lapangan bermain, dan ketidakmampuan berbagai pemerintah untuk secara efektif mengordinasikan mereka kebijakan anti teroris. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.